kawan-kawan setanah air. Saya hari ini beruntung kedatangan seorang legend ITB, Kota Sinababan. Kenapa saya sebut beliau legend? Tidak bisa kita bayangkan seorang pemuda berumur 30 tahun menjadi pimpinan di sebuah perusahaan multinasional. Bisa Anda bayangkan, dan di umur 35 tahun menjadi pimpinan CEO sebuah perusahaan BUMN pada waktu itu. Bung Kota Sinababan juga seorang aktivis yang berprestasi. Kita tidak bisa bayangkan di zaman Orde Baru, di mana rejim Soeharto sangat kuat berkuasa, beliau bisa mendapatkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung dengan tepat waktu dan melanjutkan pendidikan ke sebuah sekolah yang prestisius di dunia ini, MIT. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya langsung kepada Bung Kota Sinababan. Selamat malam, Bung. Malam, Don Adam. Anda ini ganteng, ya kan? Terus Makasih. punya prestasi, dan nanti bisa Anda ceritakan juga pengalaman pesantren. Oke, karena itu juga para kami dan milenial ingin tahu kenapa Anda harus menerima itu. Oke, pertanyaan pertama sama saya, Anda menyesal nggak sampai saat ini di usia Anda mungkin 55 ya, dengan 6, dengan pengalaman hidup yang luar biasa, roller coaster seperti ini? Tidak. Perjalanan hidup tiap orang ada pasang, ada surut. Biasa-biasa saja. Jadi ada saatnya kita mendapat hal yang kita inginkan, ada saatnya kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Termasuk dikriminalisasi, termasuk juga harus menjalani di penjara. Walaupun atas sesuatu yang bukan salah kita. Yang penting di momen apapun kita ingin melakukan suatu inovasi, satu kegiatan yang ada manfaatnya. Dan lebih penting lagi adalah perkawanan. Seperti perkawanan kita lah. Ya. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Tidak berubah kan? Nggak berubah, kita nggak berubah. Jadi walaupun ada perbedaan, ya, politik secukupnya. kadang-kadang beda, kadang-kadang sama. Betul. Ya, itu lebih utama. Luar biasa perkawanan kita itu. Betul. Anda saya dengar juga menolak upaya atau permintaan damai dari institusi untuk supaya Anda tidak dipenjara dengan sejumlah uang yang menurut saya luar biasa besar, dan Anda tolak. Anda memilih masuk penjara dibandingkan Anda harus berkompromi dengan institusi tersebut pada waktu itu. Benar nggak? Ya, mungkin untuk sebagian orang saya terlalu nekat, tapi untuk satu sisi ada hal-hal yang dalam hidup ini kita harus fight. Terutama juga masalah hukum. Kalau kita biasakan kompromi dan hukum, nanti akan korban-korban selanjutnya akan lebih banyak. Ya. Begitu. Jadi tidak ada yang bisa disesali. Jadi pada saat kita menghadapi satu kasus hukum dan kita benar, kita hadapi, kita berjuangkan. Dan lebih utama lagi adalah para ahli hukum, teman-teman penggiat anti korupsi mendukung. Jadi kasus saya saat itu malah mendapat dukungan dari penggiat anti korupsi. Itu lebih berharga. Dan perjuangan melawan kriminalisasi ini kan gak selesai. Dan kalau saya bandingkan dengan banyaknya orang-orang lemah yang dikriminalisasi, mungkin saya jauh lebih mendingan menjalani penjara 4 tahun. Tapi bagaimana orang-orang kecil yang belasan tahun, ya kan? Yang saya juga melihat teman-teman di penjara sendiri harus menjalani hukuman tanpa ada kesalahan yang jelas. Memang hukum kita inilah apa adanya. Yang penting bergerak ke arah yang lebih baik. Anda orang yang selalu optimis, selalu positif. Kita kembali ke kampus. Ya. Di usia berapa Anda selesai di ITB? 23.
23 tahun Iya. dengan segudang prestasi seorang aktivis yang pada saat itu Orde Baru rezim itu sedang mencekram, ya, di mana kampus ITB juga tidak luput dari itu. Anda sukses juga di akademis, lalu Anda sekolah. Bisa ceritakan apa beda aktivitas di ITB dengan di MIT, dari hal misalnya kealumniannya, Iya. ke kegiatannya dan lain-lainnya. Iya. Memang kehidupan kampus kita di ITB berwarna sekali ya. Saya pernah menjadi ketua himpunan sipil, pernah menjadi ketua PPLK. Ketua PPLK itu panitia pengenalan lingkungan kampus, di mana harus mengkoordinasi 22 himpunan dan 46 unit kegiatan. Kita beruntung di ITB banyaknya kegiatan sehingga kenal banyak orang. ITB ini adalah miniatur Indonesia. Yes. Dengan berbagai karakter, orang-orang berbeda pendapat, beda selera. Nah, saya beruntung bisa mengalami ini sehingga mengenal perbedaan ini. Jadi ITB ini banyak perbedaan. Nah, di MIT konteksnya memang aktivitas seperti layaknya kampus Amerika sudah tidak politik lagi, lebih pada hal-hal yang social networking dan memang individualis, itu berbeda. Nah, hobi komunitas gitu ya. Dan kalau alumninya tentu berbeda dengan apa yang diperbincang dengan alumni kita dalam melihat topik-topik apa yang menarik ya. Karena juga alumni MIT beragam dari berbagai dunia, tentu mereka lebih tertarik hal-hal yang sifatnya teknologi, sains, inovasi. Misalnya setiap mau pengumuman Nobel, ya, sebulan sebelumnya di grup-grup ribut mengenai siapa yang akan menang gitu ya. Kenapa dia melakukan penelitian. Bukan ribut soal pilpres di Amerika nggak? Tidak ribut soal, yang soal Trump dibahas, ya kencang. Kebetulan kan MIT banyak Yahudi, banyak orang China, India yang liberal lah, lebih bersikap liberal, tentu agak berbeda dengan Trump ya. Ya. Cuma tetap tidak masuk dalam diskursus konflik masuk ke itu sendiri. Jadi waktu orang berpendapat ya sudah menganggap memang ada perbedaan. Untuk kalau berbeda ngapain juga harus menang-menangan. Yang paling penting adalah I know you, you know us. Ya. Jadi perbedaan kultur ini memang sudah ada, dan bukan berarti alumni ITB tidak bisa ya. Alumni ITB kalau dibiasakan berbicara membahas hal-hal yang excitement, yang mengundang curiosity. Kalau dia terus-menerus pasti akan ke arah sana. Dan kalau saya lihat generasi milenial kan sekarang orientasinya ya ingin sukses, ingin buat startup ya. Kayak Anda lah. ingin melihat lebih cair ya, lebih pragmatis sebenarnya. Pragmatis ya. Berharap banyak sih generasi baru itu. Bicara soal alumni tadi, Anda punya pilihan? Ini kebetulan nih mau kongres dan pemilihan ketua Ikatan Alumni ITB yang baru. Ya. Anda cenderung kemana nih? Kalau jujur sebentar, Bung Hot, kalau saya sangat partisan, sudah punya pilihan. Saya ke nomor 3 Persatuan Indonesia, Bung Gembong Primajaya. Kalau Anda? Ya, dari calon yang ada, memang saya paling kenal Gembong. Ya, Gembong ini orang yang bergaul, luas, pragmatis ya, dan selalu ada. Saya pengalaman beberapa 12 tahun terakhir kenal dia tuh unik dia, dan dia selalu ada. Nah, Anda mungkin belum pernah merasakan ya, bagi seseorang yang pernah di penjara, seorang sahabat sejati itu adalah datang ke sana pada saat memberi perhatian dan datang. Saya datang nggak? Datang. Terima Nah, kasih. yang luar biasa, Gembong.
ya? Iya. Luar biasa di mana? Berapa kali dia datang ke penjara, mengunjungi saya, dan kadang-kadang kasih sangu. Bagi kita yang di penjara nggak ada penghasilan, setiap perak bermakna ya. Kalau dipikir-pikir, apa untungnya Gembong melakukan itu kepada saya ya? Waktu itu saya dalam penjara udah seperti kehilangan segala sesuatu. Tapi dia punya rasa sebagai teman. Solidaritas, saudara semua. bertemannya luar biasa. Saya ambil contoh aja ya. Itu menunjukkan bahwa karakter dia adalah dekat tidak hanya orang-orang yang berkuasa ya. Tapi juga yang dia menjaga perkawanan. Saya itu punya banyak teman pejabat lah ya saat itu ya. Kalau saya kasih pesan, banyak yang nggak menjawab tuh. Menghindar lah ya. Menghindar. Ya mereka mungkin nganggap udah pariah ya. Tapi ada yang malah mendekat, memberi perhatian, dan bagi saya itu mahal sekali. Ini orang karakternya memang beda, dia pemimpin. Nah, kalau alasan pribadi saya akan memilih Gembong. Sama kita. Karena saya udah terbukti di penjara, dia kasih perhatian. Dalam sedikit. 3-4 hari ini, ITB ini menjadi isu nasional. Karena ada... Saya boleh minum ya? Boleh. Oke. Kita toast dulu. Toast dulu. Cheers. Ya. Dalam anggur ada kebenaran. Saya ingin bertanya sama Anda soal gerakan anti radikal ini. Tapi sebelum ke gerakan anti radikal, apa definisi radikal menurut Anda? Tiap orang, tiap kelompok pasti punya definisi beda-beda, dan penggunaan kata radikal bisa macam-macam banyak. Tapi kalau melihat asal katanya kan radik, akar. Seseorang yang melakukan tindakannya selalu bergantung pada akar ideologinya, akar agamanya, akar apa yang dipercayai. Ya bahasa terangnya orang kaku lah. Ya tipis-tipis, nanti selanjutnya menjadi fanatisme. Di situ ada disebut sebuah tokoh. Ya, Din Samsudin. Ya, Anda tahu. Anda kenal beliau? Kenal baik. Ya? Kenal baik beliau. Kan saya kan ikutan reformasi. Oke, ya betul sama kita. Jadi saya punya saham loh di reformasi kan? Ya. Kalau Anda kenal baik Pak Din, kenapa Anda menandatangani petisi menolak Pak Din? Mana menandatangani? Ya Anda menandatangani loh, saya baca loh. Bisa Anda jelasin tuh? Saya juga baru tahu nama saya tercantum. Saya pernah mendengar GAR, tapi tidak tahu apa itu GAR. Bagi saya, setiap orang, alumni TB, berpendapat apapun silakan. Sekelompok orang punya sikap silakan. Tapi jangan cantumkan atau mencatut nama orang lain. Kita pernah dulu ikut menandatangani, dan pertama sekali mungkin dalam hidup saya itu, dan sampai sekarang saya nggak pernah lagi menandatangani itu, menolak Presiden Soeharto. Ya. Untuk keberapa kali saya lupa itu. Ya. Anda nomor 52 nggak salah ya? Nggak, nomor 30-an. 30-an ya? Saya yang di 50-an. Ya. Jadi waktu itu petisi. Januari tahun 98 ya. Soeharto masih kuat loh. Gerakan-gerakan masih kecil. Tapi alumni TB satu persatu berapa kali kumpul mau mengumpulkan tanda tangan petisi minta Soeharto turun. Itu petisi pertama yang orang berani lakukan. Dan mencari tanda tangan itu nggak gampang. Banyak tokoh-tokoh nggak berani ya. Banyak tokoh nggak berani. Yang ngomongnya kalau di forum anti Soeharto keras, tapi begitu tanda tangan nggak berani. Nah itu pun kami nggak berani catut, harus datangi satu-satu. Saya ingat sekali saya nomor 34, habis itu meminta keliling nggak gampang. Jadi kalau dalam perjuangan, bagian dari perjuangan itu adalah mencari dukungan secara jantan. Bukan dengan mengklaim. Dengan mencatut. Jadi di sini Anda boleh juga menyatakan diri bahwa Anda tidak tidak ikut tanda tangan di GAR itu ya? Nggak ada tanda tangan dan tidak ikut dan tidak pernah ditanya. Jadi jelas ya, ini salah satu klarifikasi kawan-kawan bahwa Bung Hotasin Nababan itu tidak pernah menyatakan diri untuk mendukung
gerakan anti radikal Iya. ketika kasus yang sekarang ini terjadi. Iya. Itu clear ya? Clear. Dan saya nggak tahu siapa yang utama ya, tokoh utama Yang dari menggagas ya. GAR ya. Oke, dia punya tujuan supaya kampus lebih lebih NKRI lah. NKRI independen, boleh silakan. Tapi untuk untuk buat petisi mohon fair lah, jantan lah, minta tanda tangan, minta konsen ya, persetujuan. Saya sepakat itu. Nah, mengenai Din ya, Din dibilang radikal. Ah. Saya kenal Din, dia orangnya dia kan aktivis dari Inter-Religious Peace Organization. Ya. Dia diundang berapa kali di gereja luar negeri, bahkan ketemu pimpinan Yahudi juga biasa. Dia orang yang dia orang yang Bergaul ya. bergaul kok. Jadi jauh lah dari ini ya, dari kesan dia radikal. Radikal seperti dalam yang dianggap. pengertian apa? Kalau Ya. radikal dalam menjalankan Agamanya hak dia pribadi. ya, hak pribadi. Tapi setahu saya menyangkut yang dituduhkan, saya nggak lihat. Bang Din yang saya kenal nggak begitu. Tapi mungkin yang saya tangkap dari petisi ya dari GAR itu adalah bukan keradikalnya kan, tapi soal ASN. Saya juga baru tahu Bang Din itu ASN. Saya baru tahu. Saya ASN. bisa klarifikasi sedikit. Din Samsudin itu sudah lama ingin mengundurkan diri dari ASN, tapi ditolak oleh Nggak Universitas Islam Negeri UIN Ciputat karena tidak ada tokoh atau guru yang bisa menggantikan dia. Karena kalau guru besar dia cabut, akreditasinya UIN akan berkurang karena sedikitnya guru besar. Gitu. Nah, dia punya pilihan politik mendukung kami kan. Ya. Kita kan hidup di bawah tekanan Soeharto dulu, dan kita Dan kan itu pilihan politik kita. ya, dan Kalau kita kemarin gagal, kita mungkin udah paria sekarang ini, mungkin udah mati juga. Iya, dan kita kan merasakan mahalnya demokrasi yang kita perjuangkan. Jadi Sepakat ya. kalau ada perbedaan pendapat, kritik, Bang Rizal Ramli ngomong keras, ya Itu bagian dari perbedaan pendapat lah ya. Bagian beda pendapat lah. Bagian daripada demokrasi. Kalau pemerintah ini mau makin kuat, harus ada yang kritik, harus ada suara berbeda ya. Anda Karena ini di bawah dalam pemerintahan Pak Jokowi kan nggak monolit juga. Ya. Pak Jokowi punya itikat baik, tapi kan ini adalah banyak orang-orang yang bisa berbeda pendapat. Masa nggak bisa dikritik? sepakat saya. Kalau ada 5 atau 10 orang Kota Sinababan nih, saya pikir Indonesia ini lebih baik demokrasinya. Saya pikir ya, kita harus menciptakan Ya, banyak kita kan lahir dari perjuangan demokrasi. demokrasi. Betul. Walaupun saya pendukung Jokowi, saya milih Jokowi 2 kali dan saya perjuangkan Jokowi menang. Tapi saya juga ingin suara kritik Jokowi tetap ada dong. Ada dong. Perlu. Iya, Dan saya kira beliau juga senang kok kalau ada yang ini kan. mengkritik suara. beliau. Malah bahaya loh kalau diam, nggak ada apa-apa. Kita agak dalam nih, Bung Hot. Teman Anda, Jumhur Hidayat Saganda, Iya. itu di saat ini sedang diproses di pengadilan dengan tuduhan Undang-Undang ITE dan tuduhan penghasutan. Menurut Anda, apakah mereka dua tuh layak memang dihukum? Begini, mengenai layak dihukum. Kalau masuk tataran hukum, itu kan prosedural hukum ya. Anda soalnya pernah dihukum Tapi juga. ya saya pernah dihukum. Kalau saya mengenal mereka atas tuduhan yang ada sekarang, rasanya jauh banget. Kalau mau buat makar, jauh banget. Saya sering beda pendapat sama si Aganda. Bukan sering. Hampir semua beda pendapat. Kalau sama Jumhur 50-50 lah. Kalau si Aganda hampir semua ya. Tapi beda saya pendapat. nggak bisa masuk akal saya atas tuduhannya. Bagi saya nggak mungkin seorang Siaganda, Jumhur merancang makar, merancang chaos anarkis, nggak mungkin. Nggak punya kemampuan dan nggak terkait apa ancamannya gitu. Lalu kedua, perlakuan terhadap mereka
menurut saya kurang elok lah. Ya, ditangkap di depan anak-anak. Anak-anak Karena saya mengalaminya. mengalami. Saya ditangkap di depan anak-anak saya masih kecil. Tahun 2014 pulang dari Bali di bandara. Dipermalukan di depan banyak orang. Apa harus begitu? Apakah harus menciptakan dendam kepada anak-anaknya, keluarganya, Syah Ganda dan Juni? Ada perbedaan pendapat ada, tapi ada respect. Ya. Soekarno juga penjarakan Syahrir kok, tapi Bu Popi Syahrir diperlakukan terhormat, ya Betul. masih diundang ke istana. Dan saya dengar Bung Karno di peti matinya ada bendera Muhammadiyah. Nah, Dia ini minta, banyak orang nggak tahu nasionalis nih, para nasionalis nggak tahu. orang Saya sebagai nasionalis tahu ini, Bung Karno meminta ditutup oleh bendera Muhammadiyah. Kawan-kawan, saya kembali ke Bung Hotasi Nababan. Bung Hotasi, Anda ini umur 30 tahun loh, menjadi pimpinan di sebuah perusahaan multinasional. Di mana anak yang sekarang ini, adik-adik kita alumni muda, itu sedang berjibaku mencari pekerjaan. Ya, mungkin pada zaman sekarang mau buat startup company. Dan saya juga mendengar itu, generasi kita ini luar biasa. Bung Gembong Primajaya itu mendapatkan proyek $50 juta pada usia 29 tahun. Ya. Sudah saya pernah tanyakan ke beliau dan beliau sudah jawab. Sekarang saya ingin tanya ke Anda, apa resep Anda atau kehebatan Anda, kok hebat kali gitu. Kalau orang Medan bilang kok hebat kali Anda itu umur 30 tahun udah menjadi pimpinan di sebuah perusahaan company Amerika dia, multinasional di usia muda. Apa mereka tuh nggak ragu apa gitu sanksi dengan putra bangsa kita ini? Ya. Yang pertama teman-teman yang muda itu jangan gengsian. Jadi jangan hitungan, jangan gengsian. Kalau kerja jangan bilang wah gue masa alumni TB kerjanya disuruh begini. Jangan. Saya yakin juga waktu Gembong berhasil close the deal sebesar itu pasti dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh dari gengsi lah. Terus yang kedua, jangan terlalu banggakan juga apa yang kita miliki. Saya sebenarnya agak kurang nyaman membanggakan saya lulusan ITB, lulusan MIT gitu ya. Sampai sekarang kan saya nggak pernah pakai nama gelar insinyur, nggak pernah gelar master, karena itu bisa membutakan bahwa kita itu perlu kolaborasi, bekerja dengan siapapun. Tiap orang punya peran masing-masing. Jadi kita menjadi lebih baik kalau ada complementary, ada peran-peran yang bisa menutup kekurangan kita. Sebenarnya sebelum ke multinasional, saya umur 28 sudah memimpin corporate plan seluruh Garuda loh. Oh ya? Tahun itu. Tahun Baru 93 ya. Tahun 93 saya yang bertanggung jawab seluruh perencanaannya Garuda. Bayangkan waktu itu Garuda jauh lebih besar daripada hari ini, terbang ke 10 kota di Eropa waktu itu. Nah, waktu itu Dirut direksi menugaskan saya menutup mengevaluasi rute-rute Eropa waktu itu. Lagi ganteng-gantengnya Anda tuh di Garuda pula. Aduh. Dan waktu itu pariwisata lagi booming ya. Saya ikut tim Pak Yupave juga waktu itu pariwisata. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ke teman-teman ITB, memang kita udah biasa mimpi besar, tapi adalah lebih baik kolaborasi, gunakan network yang ada, jangan hanya melihat, mohon maaf ya kelompoknya kelompok itu aja. Kalau datang dari Medan hanya lihat anak Medan, dari Surabaya hanya Surabaya. Kayak gue gini lah. Makin berbeda beragam makin baik. Dan jangan gengsian. Waktu itu saya masih jomblo lagi ya, jadi senang kerja. Kalau orang bilang I hate Monday, saya itu dulu mengatakan I hate Friday. Gila kerja berarti. Pengen kerja. Tapi juga
Leaser jalan terus. Pasti. Iya. Itu sebuah Party itu jalan terus. nama tengahnya. Anak muda. Kotasi Leisure Nababan. Jadi teman-teman apa Anak tuh? muda. Dibilang work hard ya, play hard. Oke. Sebutkan sebelum kita mengakhiri bincang-bincang, saya tahu waktu Anda juga luar biasa padat. 3 kata yang Anda kenal tentang Gembong. Oh, Gembong. Care, strategic, dia tuh orangnya berpikir strategik. Lalu execution, dia orang yang eksekusi. Terima kasih Bung Hotasi. Sama-sama Don Adam. Ya, Ini luar biasa. Terima kasih teman-teman di sini. Ya, selamat malam kawan-kawan. Saya akhiri bincang-bincang santai tapi cukup banyak dapat masukan yang baik. Saya terutama mungkin untuk adik-adik kita milenial bisa belajar banyak dari Bang Hotasi Nababan ini. Untuk kedepannya silakan langsung kontak beliau. Ya, Bang Hotasi Nababan ini sama kayak Mas Gembong, mudah dihubungin. Itulah ciri khas dari seorang atau dari sekelompok aktivis ITB angkatan 80-an, 90-an yang angkatan-angkatan yang dulu melawan Soeharto itu. Sampai sekarang itu mudah untuk dihubungi. Nah, jadi Berkawan itu penting. ya, istilah saya itu politik secukupnya, pertemanan selamanya. Nah, tepat Selamat sekali. malam kawan-kawan. Selamat malam. Salam Persatuan Indonesia Merdeka. Merdeka.